Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansa, sahabat Mansa Satu Langkah. Selamat datang di podcast Mansa, Sang Inspirator. Di episode kali ini kita kedatangan inspirator yang gak kalah kece nih, yaitu Ibu Ketua ASKI, Bu Ira Puspita. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Dan juga ada Ibu Ketua ULD, Ibu Rina Kartika. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya terima kasih nih Bu udah menyempatkan datang ke Mansa Satu Langkah. Gini Bu, untuk mulai podcast kita hari ini supaya kami lebih dekat dengan inspirator kami nih, boleh dong Bu kasih tahu fun fact atau hal menarik nih dari masing-masing Ibu yang belum banyak orang tahu. Dimulai dari Ibu Ira aja kalau enggak. Apa itu? Apa yang mau ditanya? Hal menarik dari diri Ibu. Apa menarik? Apa ya? Kayaknya kalau yang paling menarik tuh apa ya? Mungkin ibu-ibu yang punya banyak anak kali ya. Iya. Ibu-ibu banyak anak tapi masih bugar ya Bu. Alhamdulillah. Kalau dari Bu Rina nih? Ya mungkin yang menarik itu ya langsung lihat profilnya ya. Orang melihatnya mungkin ibu ini terlalu kalem kali ya gitu ya. Mungkin untuk profesi ini lebih cocok kali ya. Seperti penampilan tadi. Oke Bu, sebelum lebih jauh nih Bu ngobrol tentang kebugaran, boleh dong Bu diperkenalkan apa sih itu ASKI atau apa sih itu ULD gitu. Dan sebenarnya tujuan dibentuk ASKI sama ULD ini apa tuh Bu? Kan kita belum tahu nih. Dimulai dari ASKI ya. ASKI, Asosiasi Senam Kebugaran Indonesia, itu dia ada tingkatannya ya, dari nasional itu Jakarta sampai ke daerah kabupaten kota. Jadi dia ada tingkatannya. Untuk ASKI itu sendiri senam, tapi dia bukan hanya senam aerobik. Kalau untuk senam baku itu juga ada di ASKI, senam-senam lain ya yang sifatnya bukan apa ya namanya, bukan prestasi. Kalau untuk prestasi dia beda lagi. Dia ada di Persani, kita di ASKI kita senam rekreasi masyarakat, senam yang biasa dilakukan masyarakat pada umumnya gitu ya, bukan untuk prestasi, tapi memang untuk kebugaran, untuk kesehatan, begitu dia. Lebih ke masyarakat gitu Bu. Iya, lebih ke masyarakat ya. Kalau ULD gimana nih Bu? Mungkin untuk di Langkat ya, ULD ini untuk pertama itu kepanjangan dari The Universal Line Dance. Dan untuk di Langkat baru tahun ini dilantik waktu bulan November kemarin yang baru lalu. Nah kalau di Medan itu tahun 2008 terbentuk. Jadi dari sekian tahun mungkin baru Langkat yang ada cabang dari Sumut ya, setelah yang cabang Medan ya. Apa itu line dance, mungkin banyak nggak mengenal ya. Itu dalam bentuk, dikatakan dalam bentuk olahraga kebugaran juga, cuman lebih fokus ke dalam bentuk tarian gitu. Kalau genre musiknya itu bermacam-macam juga ya. Ada pop juga ada salsa, ada rumba, ada bachata. Itu mungkin nanti pendalamannya lebih lanjut. Yang jelas ini tarian bentuk line dance ini seperti kalau diartikan ke bahasa Indonesia itu tari berbaris. Berbaris berarti waktu perform dia bentuknya berbaris dan itu mempunyai wall. Wall itu kalau dikatakan seperti arah. Jadi dia ada satu wall, satu arah, ada yang 2 wall, mungkin yang 3 wall jarang ya. Dan biasa tuh lebih ke 4 wall yang lebih sering, yang lebih gampang untuk digener itu. Nah itu mempunyai step-step sendiri yang harus dipelajari dahulu sebelum melakukannya. Jadi kalau misalnya kita perform langsung, bagi yang bisa diikutin ya mungkin gampang, tapi kalau lebih diteliti ke stepnya itu sebenarnya harus ada pembelajaran dulu, tidak bisa langsung gitu. Jadi ada disiplin step-step yang harus diikutin dari setiap step kakinya bergerak.
gitu ya, ada hitungan tersendiri. Itu nanti bisa dipelajari ya untuk berikutnya. Nah, itu untuk siapa aja yang bisa mengikuti line dance itu. Dari usia anak-anak juga ya, yang penting dia bisa menghafal. Bahkan dari kalaupun dibilang usia yang 5 tahun ya balita gitu, tapi dia bisa bergerak, tapi mungkin stepnya ya sesuai balita lah ya. Yang penting dia bisa menghafal dari balita sampai ke lansia. Jadi kalau untuk London ini dia lebih luas cakupannya gitu. Jadi usia berapa aja, dari kalangan mana aja boleh, dari masyarakat umum yang misalnya ada yang sekolah atau tidak sekolah gitu, laki-laki, perempuan, tua, muda, jadi nggak ada batasan usia. Yang penting sepanjang dia bisa mengikuti gerak step-step yang diajarkan itu terbuka untuk siapa aja. Oh berarti ULD ini mencakup semua lapisan Semua gitu. lapisan masyarakat. Ya, Bu. Untuk ASKI dulu nih Bu. Jika keberadaan ASKI mendukung masyarakat yang bugar nih Bu. Jadi apa sih Bu yang bisa dilakukan pelajar seperti kami gitu yang insya Allah masih bugar nih Bu? Iya, dari ASKI itu sendiri kita yang pastikan tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup ya. Karena kita tuh memang kita butuh berolahraga kan. Jadi nggak hanya kerja atau aktivitas lain, kita juga butuh olahraga ya kan. Nah, sebagai pelajar sebaiknya itu gimana ya? Mereka juga ikut gimana? Ikut apa ya bahasanya Zil Karina ya? Ikut berperan aktif dalam pengembangan olahraga itu sendiri. Jangan karena masih pelajar, kan tugasku hanya sekolah. Karena dimulai dari usia dini ya. Nah, olahraga itu sebaiknya kan usia dini biar menjadi kebutuhan. Ikut berkontribusi gitu. Iya, karena kalau sudah menjadi kebutuhan, kita kan berarti kan tidak enak nih kalau tidak dikerjakan. Kan begitu. Jadi kalau sudah dari pelajarnya, kemudian bisa dikembangkan ke masyarakat, ke lingkungan sekitarnya. Jadi kalau dari yang muda sudah aktif, insya Allah kan ke yang dewasa atau yang tua sekalipun itu kan enak untuk mengajaknya. Jangan hanya yang tua-tua aja, jangan olahraga itu jangan dimulai dari usia yang sudah tua. Telat ya Bu? Iya, sudah telat. Jadi kalau dari pelajar dari usia sedini mungkin itu efeknya itu ke tubuh kita sendiri ya, terutama ya, itu pasti lebih kelihatan. Kalau dari Bu Rina nih, apa sih Bu yang bisa kami lakukan gitu sebagai seorang pelajar bagi ULD nih Bu? Tentu ada harapan ya. Salah satu program dari ULD itu dibentuk di Langkat ini yang selama ini mungkin dari tingkat sekolah itu belum ada ya, untuk menuju ke jalur prestasi gitu. Nah dari Line ini sendiri sudah dimasukkan ke dalam Fornas gitu, kejuaraan nasional. Jadi seperti yang lalu di Palembang itu dari provinsi lain sudah mengirimkan atlet dari golongan kategori pelajar dan Sumut belum ada. Makanya nih gebrakan pertama setelah ada ULD Langkat ini ibu pengen masuk ke sekolah-sekolah untuk cari bibit ya, Rekrut gitu ya? Iya rekrut yang ada bakat-bakat nari, yang penting basicnya tuh suka olahraga dan bergerak menari ya kan. Itu harus ada basicnya dulu. Nah pengen sih ibu ya menjaring siswa yang punya bakat ini untuk dilatih menjadi penari-penari line dance. Karena ini bukan kategori penari aja ya, ini olahraga dalam bentuk tarian. Nah, jadi yang ada bakat ini ibu coba untuk dikumpulkan jadi satu wadah untuk misalnya pelajar Langkat dari sekolah manapun gitu, pengen buat ada kategori pelajar yang bisa dikirim untuk kejuaraan nasional. Semoga selanjutnya Sumut ada perwakilan nih Bu. Ya, insya Allah. Saya tambahin lagi nih, Fornas itu kan
event 2 tahun sekali ya. Kalau untuk olahraga rekreasi itu dia Fornas, Festival Olahraga Rekreasi Nasional, dia antar provinsi itu ya pesertanya. Kalau dia prestasi kan dia ada PON, event 4 tahun sekali ya, Pekan Olahraga Nasional. Nah, untuk kita ada Fornas. Iya, Fornas ini kebetulan ya, insya Allah kalau nggak ada halangan ya, mungkin kalau tidak ada hambatan, kebetulan ini dari Man Satu Langkat ya, anak-anak murid binaannya Pak Tata. Iya, beliau kan suka ini aktivis senam ya, itu kemungkinan itu baru inilah Sumut mengirimkan pelajar untuk ikut di Fornas. Iya, untuk di kategori pelajar ya. Nah, ya mudah-mudahan tidak ada hambatan, semuanya lancar. Kemudian juga jadi apa ya, penyemangat ya buat jadi inspirasi juga buat pelajar-pelajar lain. Ayo, Man Satu Langkat bisa ikut ke Fornas nih. Yang pastinya melalui ASKI kita ya kan gitu. Juga jadi mana tahu nanti yang lain, ayo gitu ya kan Kak Rina ya. Berani maju, berani tampil, berani berkompetisi. Satu sebagai contoh untuk sekolah lain mengikuti. Bicara tentang senam nih Bu, apa sih Bu gitu manfaat dari senam yang belum banyak orang tahu nih Bu? Soalnya kan bagi-bagi masyarakat awam nih senam ya senam-senam aja gitu Bu, have fun gitu. Apa sih Bu manfaat yang belum banyak orang tahu gitu? Kalau manfaatnya banyak sekali ya manfaat olahraga ini ya. Selain itu untuk kesehatan jantung, untuk menguatkan otot-otot, untuk menjaga ini ya berat badan, kondisi tubuh kita. Yang paling mungkin orang yang banyak yang nggak tahu ya, ini kayaknya senam ini paling bagus kalau dijadikan mood booster ya, Kak Rina ya. Kurus iya, gitu ya. penghilang jenuh, penghilang stres. Mood booster. Iya, mood booster ya. gitu ya bahasanya, bahasa anak-anak sekarang ya. Bahasa trennya bahasanya. Kami kan udah ibu-ibu ini tua-tua jadi kurang gaul bahasanya. Bahasa gaul. Iya, itu untuk penghilang stres. Udah gitu satu nih yang paling bagus itu untuk bukan berarti lansia itu nggak bisa senam aerobik ya. Kan kita tahu kondisi fisik kita masing-masing kan, kita sanggup tidak melakukan ini gitu kan. Itu senam aerobik itu bisa membantu mencegah demensia. Dalam arti itu pikun, mengurangnya daya ingat, itu sangat bagus sekali. Iya, bisa membantu mencegah demensia, membantu mencegah stroke, terutama untuk diabetes ya. Sekarang kan penyakit yang paling tren itu diabetes ya. Jantung, Iya. Mencegah kolesterol jahat. Mungkin banyak yang nggak tahu tuh ya banyak Bu, sekali. bisa mencegah kepikunan. Iya, itu tadi dia. Kemudian kenapa orang bilang awet muda? Kalau resep awet muda itu apa? Nggak usah macam-macam sih, nggak usah yang mudah dan begono begini segala macam ya. Rajin aja berolahraga. Olahraga apapun itu gitu ya kan. Itu salah satu. Senam aja kan Bu. Iya, kayak Bu Rina kan line dance itu kan juga senam. Banyak macam olahraga yang bisa dilakukan sehari-hari, banyak pilihan. Yang paling memasyarakat kan itu senam ya, yang paling mudah. Iya, paling mudah, paling banyak di mana-mana itu ada, paling mudah dicari itu ada senam. Itu tadi. Kalau dari Bu Rina nih Bu? Dari Bu Rina kalau untuk line dance sendiri itu manfaatnya jelas untuk kebugaran kita ya. Kebugaran untuk menajamkan ingatan. Kenapa? Karena ini menghafal ya. Seperti Ibu bilang ada 1 wall, 2 wall, 3 wall, 4 wall. Jadi kita berpanduan pada 1 wall, kita harus menghafal. Dan untuk wall berikutnya kita harus mandiri dengan hafalan kita. Nah di situ dituntut kita tuh berkonsentrasi yang tinggi gitu ya, mengenai stepnya, arahnya. Jadi jadilah dengan diri sendiri. Jadi kalau untuk tahap awal mungkin mengingatnya agak susah ya, tapi nanti seiring dengan waktu
terus belajar, itu akan menajamkan ingatan sendiri. Berarti di samping kita fisiknya juga sehat, bugar, daya ingat bertambah, malah lebih bagus ya diolah terus sampai lansia. Gitu. Jadi nilai positifnya kita ambil dari situ. Bonusnya awet muda nih Bu. Awet muda jelas. Kalau usia itu nggak bisa ditebak. Mau ditebak usianya? Nggak bisa nih. Sudah taken kontrak Bu. Oh, udah. Waktu baru lahir. Batasnya sampai berapa? Hanya berusaha untuk menjaga itu aja. Yang jelas kalau rajin olahraga itu badan sehat, bonusnya itu awet Awet muda. muda. Biar teman-teman yang mau awet muda nih, jangan lupa olahraga ya kan Bu. Jadi Bu, boleh dong kami tanya nih pendapat Ibu tentang kalimat di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang smart. Jiwa yang smart. Kalau yang ngetrennya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat ya. Di sana corpore sano. Pintar Bu. Gitu. Iya pintar. Cerdas. Oh, iya cerdas. Ya sama seperti itu tadi ya. Manfaat dari olahraga itu sendiri. Kalau tubuh kita sehat, tubuh kita kuat, mudah-mudahan pola pikir kita kan juga lebih berkembang ya, lebih baik pastinya. Jadi tidak monoton hanya begitu saja. Kita lebih ingin melakukan pengembangan, ingin mencoba hal yang ini, hal yang itu, yang pastinya untuk yang positif ya. Jadi kita tidak hanya pasrah dengan keadaan nih. Jiwa yang kita lebih memacu diri sendiri untuk melakukan sesuatu, untuk berusaha, terutama untuk diri sendiri ya, untuk memperbaiki kualitas hidup kita sendiri ya Kak Karina ya. Yang jelas kalau kita olahraga itu dia pasti tubuhnya lebih bugar gitu ya. Terus kerja organ tubuh yang lain juga maksimal gitu ya. Jadi untuk berpikir, bergerak itu lebih semangat. Jelas arahnya ke sana. Kalau kita sakit kan juga gimana mau berpikir Oh, ya? iya. Yang ada Kalau sakit nggak ada yang jingkrak ya. Yang ada Kalau maunya pasti tidur, loyo. yang ada maunya tidur ya Karina ya tidur. Iya. Jadi Kalau udah nggak berkeringat perlu pasti lebih enak. Iya. Beda anak-anak yang istilahnya setelah melakukan aktivitas senam, terus lanjut dengan belajar itu lebih maksimal dibanding dengan anak yang mungkin datang ke sekolah langsung masuk kelas, ya nggak tahu mungkin dari rumah udah males, langsung ngantuk segala macam. Nah itu sih salah satu program juga ya sebelum belajar itu kalau bisa 5 atau 10 menit olahraga dulu. Jangan takut berkeringat, keringat itu sehat. Iya. Kenapa harus keluar keringat? Banyak pertanyaan, kenapa harus keluar keringat? Supaya segar dan bugar ya Karina. Karena satu itu, yang satu kita tuh setiap hari tuh makan, ya. Zat yang ada di dalam tubuh kita ini nggak semua juga bagus kan, ada juga yang bersifat racun. Nah itu menumpuk di bawah kulit. Nah jadi kalau misalnya nanti kita melakukan gerak olahraga, itu akan keluar dari pori-pori racunnya. Ya, itulah tadi dia yang bercampur di Jadi keringat nggak itu menumpuk tadi. di badan. Kenapa kalau setiap hari berkeringat? Ya harus, karena setiap hari kita makan. biar nggak menumpuk racunnya kan. Iya benar. Membuang racun. Ibu untuk menutup podcast kita kali ini nih, boleh dong Bu pesan untuk para pelajar khususnya siswa-siswi Mat Satu Langkat nih Bu. Pesannya kalau dari ini Aski Langkat ya, dan saya pribadi juga jangan malas untuk berolahraga. Kayak tadi ya masih mungkin ya juga karena karena belum terbiasa mengikuti senam aerobik, tapi setidaknya cobalah untuk tetap bergerak. Jangan hanya diam seperti menonton. Ya Karina ya, tapi ya kita maklum juga namanya masih baru, tapi di sini kan banyak ya kegiatan ekskulnya ya untuk Man Satu kan tetap aktif bergerak, jangan pernah malas-malasan, semangat berlatih, pastinya juga semangat belajar, tingkatkan terus prestasi untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalau dari Bu Rina, Nggak jauh beda ya, pasti tujuannya ke situ, semua harapan
kami dari ULD juga untuk generasi penerus ya. Kalau bisa ULD ini lainnya jangan sampai hanya di sini gitu. Gue perlu punya generasi penerus gitu. Jadi Regenerasi. dari regenerasi dari setiap tahunnya itu ada. Jadi lebih bisa dikembangkan ya. Lebih kalau secara pribadi mungkin untuk kesenangan lain-lain, tapi dari segi positifnya olahraganya itu yang jelas sehat gitu. Dan pasti kedepannya kalau bisa memang harus ada generasi penerusnya gitu. Jadi jangan sampai di titik ini gitu. Makanya harapan untuk siswa-siswa sekarang inilah ya kan. Memang tingkat SMP juga belum ya. Mungkin bakal nanti akan ada juga. Ya, harapannya itu semoga ada generasi penerus yang bisa meneruskan Lion Dance. Mana tahu nanti juga adik ini bisa jadi penerus ya kan Karina. Amin Bu. Iya. Oke, jadi ingat tuh teman-teman, jangan pernah malas berolahraga. Oke Bu, terima kasih sebelumnya Bu udah nyempetin waktu untuk mampir di podcast Mansa nih Bu. Oke teman-teman, sekian podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumansa, jujur, amanah,